Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahidah, NIM 21086268. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT saya, yaitu konsep bermain dan olahraga. Dan video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS saya dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Baiklah, saya langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, bersifat pribadi, berorientasi proses, bersifat fleksibel, dan berefek positif. Bermain juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Selanjutnya, pengertian olahraga. Secara umum, pengertian olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengarahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Olahraga adalah suatu kegiatan yang dapat mengurangi stres dan sangat mudah dilakukan oleh manusia, dengan biaya yang sangat murah pastinya. Selanjutnya, konsep dasar bermain. Yang pertama yaitu karakteristik bermain. A. Bermain muncul dari dalam diri. Bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan paksaan dari seseorang. B. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk yang diminati. C. Bermain adalah aktivitas nyata sesungguhnya. D. Bermain harus memfokuskan pada proses dari hasil. E. Bermain harus didominasi oleh pemain. F. Bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bermain. Prinsip-prinsip bermain terus pertama memiliki tujuan yang jelas. Eh, dalam kegiatan bermain, setiap anak memiliki tujuan yang berbeda tergantung dari apa yang diinginkan anak tersebut. Yang kedua dilakukan dengan bebas. Anak-anak dalam bermain selalu memilih bentuk permainan eh, yang sesuai dengan dikehendaki. Kemudian mereka juga bebas dalam menentukan aturan-aturan dalam bermain. Dengan kata lain, bermain tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Anak bermain tergantung pada kesukaan hatinya. Bermain dilakukan dengan secara bebas. Selanjutnya, mementingkan proses bukan hasil. Maksudnya dalam aktivitas bermain yang menjadi titik tekannya ialah berproses bermain anak. Hal ini karena proses belajar anak dilakukan pada saat bermain. Yang keempat, memperhatikan keselamatan. Pada saat bermain, sangat penting untuk diperhatikan adalah keselamatan anak. Keselamatan menjadi prioritas pertama dalam setiap permainan. Jangan sampai permainan membahayakan anak, apalagi sampai membuat luka atau cedera. Selanjutnya, yang kelima, menyenangkan dan dapat dinikmati. Prinsip
terakhir dari kegiatan bermain ialah menyenangkan dan dapat dinikmati. Hal ini merupakan inti dari kegiatan bermain itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dasar dari bermain dalam rangka memperoleh kesenangan dan kepuasan. Maka dari itu bermain harus memberikan rasa senang, gembira, dan membangkitkan semangat anak-anak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bermain. Yang pertama, yang A, kesehatan. Semakin sehat anak, maka semakin banyak energinya untuk bermain aktif. Sebaliknya, anak yang sakit-sakitan atau memilih tenaga yang lemah lebih suka bermain pasif atau hiburan. B, perkembangan motorik. Permainan anak pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa yang dilakukan dan waktu bermain anak tergantung pada perkembangan motorik mereka. Pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. C. Inteligensi. Pada setiap usia, anak yang pandai lebih aktif dibanding dengan yang kurang pandai dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Anak yang pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar termasuk menyampaikan faktor fisik dan intelektual. D. Jenis kelamin. Anak laki-laki biasanya cenderung bermain lebih kasar dibanding anak perempuan dan lebih suka permainan yang melibatkan fisik motorik mereka. Pada masa awal kanak-kanak, anak laki-laki lebih menunjukkan perhatian berbagai jenis permainan yang lebih banyak dari anak perempuan. Lingkungan. Lingkungan anak yang berasal dari lingkungan pedesaan kurang bermain dibandingkan mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini dikarenakan kurangnya kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. F. Status sosial ekonomi. Yang dimaksud anak yang berasal dari kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan yang mahal seperti bermain sepatu roda, adapun mereka yang berasal dari kalangan bawah terlihat bermain dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. G. Jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bebas maksudnya jumlah waktu bermain sangat tergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar. H. Peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainan, misalnya diminasi boneka dan binatang buatan mendukung permainan pura-pura. Selanjutnya, manfaat bermain secara umum. Secara umum, bermain memiliki manfaat setidaknya memanfaatkan fisik dan relasi. Secara fisik, bermain dipandang sebagai aktivitas menggerakkan badan. Sebagian orang dewasa bahkan memanfaatkan bermain sebagai kegiatan olahraga, seperti tenis meja, bulu tangkis, dan golf. Manfaat olahraga. Yang pertama, meningkatkan kemampuan otak. Maksudnya latihan fisik yang rutin dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental. Hal ini karena olahraga dapat meningkatkan jumlah oksigen dalam darah dan mempercepat aliran darah menuju otak. Yang kedua, membantu menunda proses penuaan. Maksudnya, riset membuktikan bahwa latihan sederhana seperti jalan kaki secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan mental pada wanita di atas 65 tahun. Latihan ini tidak harus dilakukan dalam intensitas tinggi, cukup berupa jalan kaki di sekitar rumah.
Dan ketiga, mengurangi stres. Maksudnya olahraga dapat dapat bisa juga mengurangi kegelisahan, bahkan lebih jauh lagi. Bisa membantu Anda bisa membantu Anda meningkatkan amarah. Latihannya contohnya seperti aerobik dapat meningkatkan kemampuan jantung dan membuat Anda lebih cepat mengatasi stres. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Maksudnya jika Anda senang melakukan olahraga, meski tak terlalu lama, namun rutin dan dilakukan dengan santai, maka aktivitas tersebut bisa meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon ini berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, konsep dasar olahraga. Konsep dasar keolahragaan meliputi eh, bermain atau yang disebut dengan play. Terus pendidikan jasmani, education. Terus terus olahraga atau sport, rekreasi atau recreation, tari atau dance, gerak insani yang menjadi inti dari kegiatan dalam bidang keolahragaan. Selanjutnya, hubungan pendidikan jasmani, bermain, dan olahraga. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain, play, dan olahraga sport. Olahraga adalah aktivitas kompetitif. Kita tidak dapat mengartikan olahraga tanpa memikirkan kompetisi. Sehingga tanpa kompetisi itu, olahraga berubah menjadi semata-mata bermain atau rekreasi. Bermain karenanya pada suatu saat menjadi olahraga, tetapi sebaliknya olahraga tidak pernah hanya semata-mata bermain karena aspek kompetitif teramat penting dan dalam hakikatnya. Uh, Baiklah, sekian presentasi uh, dari dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primo, primo, perché Parigi, Parigi.